Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam ta'zim, salam hormat, taslim kepada para alim, para ulama, guru-guru kami, guru-guru kita semua yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Semoga kesemuanya diberikan kesehatan, diberikan rahmat, ampunan, maghfirah Allah Azza wa Jalla. Hadirin sekalian dan pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah, maka pada kesempatan kali ini mohon izinkan kami untuk menyampaikan 1-2 patah kata tentang tema ikhlas dengan Ramadan. Ikhlas dengan Ramadan. Pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka adalah kiranya kita semua di hari ini telah melaksanakan sebuah peribadatan yang kita kenal dengan saum atau siam. Kalau bahasa Qur'annya, puasa itu ada 2 kata di bahasa Qur'an. Yang pertama adalah kata saum, yang kedua adalah kata siyam. Mungkin ini adalah familiar bagi kita. Namun arti daripada 2 kata ini memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana guru kami mengatakan bahwa saum, shad, waw, dan mim itu berarti menahan saja. Menahan dari segala sesuatu. Menahan untuk tidak melakukan zina, menahan untuk tidak melakukan berbohong, menahan untuk tidak makan, ataupun menahan untuk tidak jalan-jalan. Sauma namanya. Beda halnya ketika ada kata tentang siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Maka arti daripada kata siyam ini lebih spesifik. Apa arti spesifik? Dalam arti siyam itu adalah menahan dari makanan dan minuman dimulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Maka itu siyam. Contoh tentang sauma. Jadi dahulu kala ini ada salah satu ibunda kita, Ibunda Maryam. Ibunda Maryam pernah berjanji untuk tidak berbicara. Beliau menggunakan kata sauma. Karena menahannya hanya menahan untuk tidak berbicara, tetap makan. Tapi ketika telah menggunakan siyam Al-Quran, maka itu bermakna menahan makanan dan minuman untuk masuk kepada badan kita. Itu namanya siyam. Ayat Qurannya mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin yang berbahagia dan pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Perihal tentang puasa, Ustadz, apakah dahulu kala ada puasa? Sebelum kita ini ada. Saya itu pernah baca di salah satu kitab buku karangannya Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syato. Judul bukunya, judul kitabnya I'anatut Talibin, bahwa di situ dijelaskan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani melakukan puasa. Melakukan puasa. Puasa apa? Ramadan juga. Melakukan puasa juga. Tentunya dengan teknis mungkin yang berbeda. Saya tidak tahu, tapi intinya adalah mereka melakukan puasa. Namun ada problem di 2 ini. Di Yahudi dan Nasrani ini ada problem. Apa problemnya? Yahudi ketika diperintahkan untuk puasa, mereka puasa, namun satu ketika mereka memindahkan puasa itu. Malas datang kepada diri mereka, saya kok tidak suka puasa di bulan ini, maka kami pindahkanlah. Dipindahkan dengan sendirinya. Sehingga membatalkan apa yang dikatakan puasa Ramadan. Karena dihilangkan waktu Ramadan itu. Yang nomor 2, Nasrani juga begitu. Namun Nasrani lebih panjang.
Orang-orang Nasrani berpuasa namun lebih panjang, bertahun-tahun mereka puasa di bulan Ramadan full. Namun suatu ketika redaksi kitabnya mengatakan syad dan harran. Ada sebuah masa kondisi yang panas kala itu. Panas kala itu. Tenggorokan sangat haus, dahaga menyengat. Rembuk-rembuklah para rahib, pimpinan-pimpinan Nasrani juga dipindahkan di suatu waktu yang lain yang tidak ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka lantas bagaimana kita? Saya teringat ada seorang teman saya mengatakan, karena dia biasanya panggil abang atau kakak, bang, gimana misalkan kita lagi kerja nih untuk nafkah gitu. Kemudian kita tidak kuat puasa, kan nafkah ini wajib bang, apakah boleh kita memindahkan puasa kita? Maka sama halnya dengan Nasrani dan Yahudi tadi. Sehingga kesimpulannya adalah puasa wajib dilakukan dalam kondisi apapun kecuali memang benar-benar darurat. Kalau hanya bekerja ya lanjutkan saja puasa. Karena pahala daripada puasa, ada sebuah konsep ini, ada guru kami mengatakan al-ajru ala qadri ta'bi. Al-ajru ala qadri ta'bi. Pahala yang akan diberikan sesuai dengan keletihan yang ia kerjakan. Saya puasa, saya kerja di kantoran, di dalamnya ada AC nih. Beda halnya pahala kita dengan orang yang di luar, yang mengayuh becak misalkan, sering kami utarakan di mana-mana. Pahala saya dengan pahala orang yang di luar beda. Saya terkena AC misalkan, di luar terkena panasnya matahari. Nah, itu berbeda, dua hal yang berbeda. Dan pahalanya nanti yang berbeda. Seperti dahulunya ustadz-ustadz yang mungkin sebelumnya tadi, bahwa Allah langsung yang akan membalas an-ajziyun, yang langsung membalas terhadap pahala puasa ini. Maka ingat, puasa ini wajib dilakukan dalam semua kondisi. Kerjakah kita, sedang bepergiankah kita, kecuali nanti ada hukum-hukum takhsisnya, ada hukum-hukum khususnya. Dokter mengatakan kalau kamu puasa, kalau kamu puasa maka sakitnya akan semakin parah, maka itu ditoleransi. Ataupun melakukan perjalanan hingga jauhnya melebihi batas, maka kamu boleh berbuka puasa. Tapi tetap diqadha, bukan ditinggalkan. Maka ingat yang saya katakan, pertama tentang puasa, lingkupnya kalau sauma hanya menahan, kalau siyam itu barulah menahan dari makanan dan minuman dimulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Hadirin pemirsa OB TV yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi bersama kami masih tetap dengan tema ikhlas dengan Ramadan. Hadirin sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pilar-pilar Islam itu ada 5 yang dinamakan dengan rukun Islam. Pertama membaca syahadat, kedua salat, zakat, puasa, dan haji. Tahukah kita tentang arti daripada 5 ini? Saya pernah mengaji kepada salah satu guru kami yang bernama Syekh Abdul Aziz Baydawi. Beliau hafizul Quran, hafal 30 juz, dan beliau lulusan Mesir. Beliau mengibaratkan seperti ini tentang 5 pilar Islam ini, 5 rukun Islam ini. Agama itu ibaratkan sebuah benda, katakanlah sebuah benda. Dipegang dengan tangan kanan ini, 5 jari ini. Beliau mengatakan diurut dari belakang, haji misalkan, haji. Haji
hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Namun jika kita tidak mampu, maka tidak perlu kita kerjakan, sehingga bisa dilepas. Tinggal 4 rukun. Yang nomor selanjutnya ada yang namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib dilakukan. Namun orang yang tidak bisa melakukannya boleh untuk tidak mengerjakan. Namun nantinya bisa diqadha atau membayar fidyah dan lain-lain, dilepas. Selanjutnya ada yang namanya zakat. Zakat boleh melakukan bagi yang mampu, bahkan wajib bagi yang mampu. Namun boleh tidak dikerjakan bagi orang yang tidak mampu, boleh dilepas. Yang ingin saya katakan adalah selanjutnya tentang sholat dan juga syahadat. Ketika 3 rukun ini sudah kita lepas, dan itu masih kita bisa memegang benda yang kita ada di tangan kita ini. Benda ini diibaratkan dengan agama. Ketika sisa 2, syahadat dengan sholat, dan apabila kita meninggalkan salah satu daripada ini, apa yang terjadi? Wadah yang kita pegang akan jatuh. Sholat kita lepas, maka wadah yang di sini akan jatuh. Apa maknanya? Maknanya adalah syahadat dan sholat jangan sekali-kali kita lepas. Karena apabila kita lepas, itu bahaya terhadap agama kita. Sholat menjadi pilar, sholat menjadi ujung tombak agama kita, sholat menjadi barometer nanti kehidupan kita. Kita akan dilihat di hari kiamat tentang sholat kita. Orang yang melakukan sholat dengan baik, ingat, orang yang melakukan sholat dengan baik, maka nanti di akhirat, insya Allah amal-amal yang selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah. Mengapa demikian? Karena sholatlah yang pertama nanti akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil insanu as-salah. Pertama kali yang akan dihisab, yang akan ditanyakan, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat adalah sholat. Maka sholat inilah yang harus kita jaga. Sholat dengan syahadat jangan sampai lepas. Ingat, sholat, syahadat jangan sampai lepas. Hadirin yang berbahagia, pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Maka bagaimana Ustaz tentang ikhlas di bulan Ramadan? Pertama, kita harus telisik terlebih dahulu dari makna ikhlas itu sendiri. Apa arti ikhlas? Ingat, terkadang kita salah kaprah mengartikan ikhlas. Setelah tadi kita membahas kewajiban puasa, dan saya ingatkan kembali, jangan sampai kita teledor, kita berpuasa namun tidak sholat. Jangan sampai. Ada banyak terjadi di situ. Kita sholat, kita berpuasa dari pagi hingga malam, namun kita tidak sholat. Nah, itu berbahaya. Maka itu adalah satu kesatuan, puasa dan sholat harus dikerjakan. Kembali lagi tentang ikhlas, maka pemaknaan daripada ikhlas ini, perhatikan baik-baik. Kemudian para pemirsa OBTV, ikhlas itu adalah memurnikan. Ingat, bukan murni, memurnikan. Secara bahasa, ikhlas itu diambil dari kata kha, lam sama sad, khalasah, menjadi akhlasah. Kalau arti khalas itu murni, bersih. Tapi kalau akhlasah, ikhlas itu awalnya kotor tapi kita bersihkan. Misalkan saya bersedekah, katakanlah kita mau memberikan 5.000, ternyata yang keluar 50.000. Sudah kadung dilihat oleh para orang-orang yang di depan kita, dan sudah kadung dilihat oleh yang meminta-minta, dimasukkan ke kantong malu, tidak diberikan, eman. Nah, apa yang terjadi? Orang tadi terus ternyata memberikan 50.000 tadi. Sudahlah, saya kasihkan, dan di hatinya ada sedikit menggerutu. Kenapa saya sampai lupa? Kenapa saya sampai salah mengeluarkan uang? Nah, itulah yang dikatakan kotoran di hati. Manakala kita menghilangkan kotoran itu dengan bahasa, sudahlah, sudah keluar pula.
Bagaimana bisa saya tarik lagi? Ah sudah, saya ikhlas. Maka disitulah ikhlas yang sesungguhnya. Jadi bukan ada di depan, saya ikhlas menyerahkan, tidak. Karena ada gejolak di hati, ingat, karena ada gejolak di hati, kemudian kita pasrahkan, kita tempurkan dengan niat, sudahlah, saya ikhlaskan. Itulah yang dikatakan dengan ikhlas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kata Quran di 4-nya. Engkau tidak akan mendapat kebaikan dari apa-apa yang engkau infakkan daripada engkau mencintainya. Jadi yang kita infakkan tadi itu kita sangat mencintainya nih, dan kita akan lepas. Maka disitulah ikhlas. Beda halnya dengan kholas. Kholas itu memang sudah tidak ada apa-apanya, tidak berharga bagi kita. 1.000 kita kasih, kholas namanya, sudah selesai. Tapi ketika 100.000 kita sedekahkan, 500.000 kita sedekahkan, menginfakkan 1 juta, 2 juta makanan yang banyak kepada panti asuhan misal, di hati kita menggerutu, banyak sekali ini. Kemudian kita tempurkan, sudahlah, sudah keluar, jangan diingat lagi. Disitulah ikhlas. Kita memaksa badan kita untuk ikhlas. Maka disitulah arti ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas itu ada di akhir, teman-teman. Ikhlas itu ada di akhir, pemirsa, bukan di depan. Saya ikhlas, tidak. Melalui goncangan-goncangan gejolak, kita paksa, kemudian kita lepas, barulah itu ikhlas. Perjuangan di sana. Begitulah pemirsa OBTV. Mungkin kita akan kembali lagi seperti selanjutnya dengan iklan berikut. Hadirin pemirsa OBTV yang dirahmati oleh Allah dan seluruh para jamaah, di pagi hari ini kembali lagi bersama kami tentang tema ikhlas dengan Ramadan. Maka arti daripada ikhlas dengan Ramadan tadi kita telah terangkan mana ikhlas itu bagaimana, kemudian bagaimana ikhlas ini kita dapatkan di bulan Ramadan. Dalam kajian-kajian sebelumnya mungkin telah dibahas bahwa puasa itu adalah ibadah yang membedai dari ibadah yang lain. Yang membedai dari ibadah yang lain. Oleh karena itu Allah langsung berfirman atau bersabda di dalam hadis qudsinya, ana ajziyun bih. Aku sendiri yang akan membalas perbuatan pahala orang-orang yang berpuasa. Kenapa demikian? Karena puasa sekurang-kurangnya ada 3 pembeda dari ibadah yang lain. Puasa sekurang-kurangnya ada 3 pembeda dari ibadah yang lain. Pertama, la yaqa' ar-riya. Tidak ada kata riya di dalam berpuasa. Kajian sebelumnya mengatakan, benar toh, bahwa orang yang berpuasa tidak bisa dilihat dari luar. Jangan hanya karena lidah kita, bibir kita kering dikatakan berpuasa, tidak juga. Jangan hanya karena kita lemas berjalan maka dikatakan puasa. Bahkan ada orang yang keluar dari kamar mandi, anak-anak kecil biasanya, habis minum keluar sok-sokan ini, lemah gemulai. Tidak ada yang tahu, Allah saja yang tahu. Oh ini berpuasa, oh ini buka ternyata, oh ini makan tadi. Makanya Allah mengatakan ana ajziyun bih, karena tidak ada riya di sana, berhadapan langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang nomor 2 adalah bahwa puasa tidak ada batas pahalanya. Kalau kita menelisik pahala sedekah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin
ambatat sab'a sanabil. Perumpamaannya orang-orang yang berinfak di jalan Allah adalah seperti batang yang tumbuh 10 batang, kemudian tiap 10 itu tumbuh lagi hingga berkelipatan 700. Satu yang disedekahkan kelipatan 700, dari 10 hingga 700. Puasa tidak demikian. Tidak ada yang tahu ibadah pahala puasa itu berapa, tidak ada yang tahu. Salat berjamaah pahalanya 27 derajat. Puasa tidak ada yang tahu. Maka disinilah pembeda antara puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka puasa di sini adalah hal yang istimewa yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3 tentang puasa, tentang pembeda-pembeda ini, bahwa di bulan Ramadan ini, akhina fillah, saudara-saudaraku dan pemirsa OB TV, di bulan Ramadan ini juga ada turun yang namanya Al-Quranul Karim. Jadi kan begini, saya ceritakan terlebih dahulu. Dalam Ramadan itu ada yang dikatakan dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Loh, Ustaz, kenapa turun Al-Quran di bulan Ramadan? Bukankah Al-Quran turun dengan berangsur-angsur 22 tahun? Nah, penjelasannya adalah 2 kali Al-Quran turun. Dari Allah Azza wa Jal turun kepada malaikat Jibril alaihi salam. Nah, dari Allah ke malaikat Jibril inilah 30 juz langsung turun. Barulah dari malaikat Jibril ini turun secara berangsur-angsur. Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dilanjutkan ayat berikutnya, lanjutkan sampai selesai. Jadi 2 kali turun Al-Quran ini. Dari Allah turun kepada malaikat Jibril full 30 juz, kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Yuna Muhammad. Begitulah kami dulu belajar kepada guru kami dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. 2 kali turun. 3, sekurang-kurangnya 3 itu. Pertama, karena tidak ada riya di dalamnya. Yang kedua, karena tidak ada batas pahala bagi orang yang berpuasa. Dan yang ketiga, puasa Ramadan ini bulannya juga yang berpengaruh dalam kepahalaan kita. Karena begini, doa kita diterima itu karena 2 hal. Nah, ini nih perlu diperhatikan baik-baik untuk pemirsa sekalian yang ada di rumah, yang ada di sini juga. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam berdoa. Dimensi ruang dan dimensi waktu. Dimensi ruang dan dimensi waktu. Kalau kita hidup di Makkah dan Madinah, kita andalkan dimensi ruang. Kita doa di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Kita doa di sampingnya Makbarah Rasulullah. Kita doa di Masjid An-Nabawi. Maka di sana sudah jelas doa kita akan diterima. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di luar Makkah dan Madinah, di luar Masjidil Aqsa? Maka kita gunakan dimensi waktu. Bagaimana dimensi waktu? Kita lihat di mana, posisi mana, waktu mana yang istijab. Setelah maghrib sampai isya, waktu istijabah. Itu doa. Di antara iqamah dan sholat, adzan dan iqamah, di antara adzan dan iqamah itu istijab. Maka kita doa di sana. Ingat, doa bisa terkabul karena 2 hal. Kita bisa andalkan dimensi ruang, Makkah dan Madinah masjid, atau dimensi waktu, sepertiga malam. Bisa juga setelah hujan, saat hujan itu rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Hujan, kita doa ini. Atau doa orang yang terzalimi. Nah, tapi tidak, semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang zalim ya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa UB TV yang dirahmati Allah. Maka yang dikatakan ikhlas dengan Ramadan, ingat kata saya tadi bahwa ikhlas itu adalah pertarungan di hati kita. Pertarungan di hati kita untuk melepas keruh-keruh yang ada di sana. Kemudian kita tancapkan, luruskan niat, ini untuk Allah. Ini untuk Allah. Ini untuk Allah. Ini untuk Allah. Belajar ikhlaslah dari Ramadan, di mana kita ibadah puasa tanpa riya, tanpa pamrih.
di mana kita berpuasa, melakukan ritual ibadah puasa tanpa tahu berapa pahala yang diberikan oleh Allah. Kita ikhlas belajar dari Ramadan, di mana kita dituntut untuk selalu melakukan kebaikan dengan kondisi kita yang lemah, dengan kondisi kita yang letih. Kita dipaksa untuk terus mempertahankan puasa kita hingga azan berkumandang. Tentunya azan maghrib, bukan azan asar, bukan azan duhur, bukan pula azan subuh. Maka oleh karena itu ikhlas kita belajar ikhlas dari bulan Ramadan. Demikian pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah dan hadirin sekalian, terima kasih kami ucapkan, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya ucapkan, saya Wahyu Ainul Yakin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.